dikali dengan 2 kosinus dari theta 1 ya. Jadi kosinus dari theta. Kayak ini ya, kali silang ya kan. Ini karena dia di luar, maka ini bisa saya kalikan di depannya. Yang dalam ini itu kali distributif ya, sehingga jadi bentuk seperti itu. Sinus theta 1 sinus 2 ya. Kemudian ini dijumlahkan dengan theta 1 sinus 2 ini kalau dikali distributif ya, dibuka kurungnya, maka dia akan jadi bentuknya seperti ini. Jadi yang bagian real dikumpulkan dengan bagian real, imajiner. Bentuk seperti ini kalau masih ingat dulu, itu salah satu dari identitas trigonometri. Jadi kosinus kali atau x1 tambah x2 ini sama dengan kosinus x1 kali kosinus x2 ya, dikurangi dengan sinus x1 kali sinus x2. Jadi karena di sini x-nya kita gantikan dengan sudut argumen z-nya ya, terus sudut dari bilangan kompleksnya, maka bentuknya akan jadi cos theta 1 sama theta 2. Ini juga sama ya. Bentuk ini itu adalah sinus x1 tambah x2 nya sinus x1 kali kosinus x2 kosinus x1 kali sinus x2, sehingga bentuk bilangan polarnya jika dikalikan theta 1 kali theta 2 kosinus theta 1 tambah theta 2 ini tentu sinus theta 1 tambah theta 2. Jadi yang tadinya adalah perkalian distributif ya, ketika kita masukkan ke bilangan polar ya, atau bentuk bilangan polar dari bilangan kompleks ini, sudutnya jadi jumlahan ya. Atau artinya kan sudut ini hanya berputar berlawanan arah jalur jam. Jadi yang tadinya misalnya sudutnya di sini ya, dijumlahkan dengan sudut tertentu putar ke berlawanan arah jalur jam ya. Itu perkalian. Jadi lebih gampang, lebih simpel gitu ya. Dibanding dengan kita menggunakan bentuk rektangular. Dengan bentuk rektangular kemarin kan kita harus mengalihkan ya, bentuk yang seperti ini misalnya. Ya. Ini kan harus kita kali distributif ya. Jauh lebih gampang ini daripada ini, terutama untuk kasus misalnya kalau ada bilangan kompleks yang ketiga ya. Kalau ini kita kalikan, artinya kita harus mengalihkan distributif yang dulu baru kemudian yang ini ya, atau sebaliknya misalnya. Tapi kalau misalnya bilangan kompleks dalam bentuk polar itu misalnya seperti ini, maka itu sama aja berarti saya mengalihkan R1 atau lurus dari Z1 ini kalikan dengan R2, R3 ya. Kemudian kosinusnya hanya saya tambahkan saja theta 1 dan theta 2 dan theta 3 nya. Misalnya dilanjut misalnya. Ini kan saya tinggal nambahkan perkalian dengan R4 ya. Sudutnya ditambah dengan
theta 4 ya kan, atau sudut dari atau meja dari bilang kompleks ke 4 ya. Jauh lebih sederhana dibanding saya harus mengalihkan ini 4 kali gitu kan dalam bentuk rektangular. Nah ini nanti berguna ketika tadi saya jelaskan awalnya tadi RC analisis RLC ya, dimana nanti biasanya sudut kasor itu dikemukakan atau diberikan dalam bentuk sudut polar ya, atau polar. Misalnya tegangan 120 volt sudut 90 derajatnya ini sudut kasor tegangannya ya. Misalnya atau 20 volt sudut 0 derajat gitu ya, jadi dia netral gitu ya. Atau misalnya 20 volt sudut negatif 90 derajat ya. Ini ada artinya masing-masing, tapi biasanya di analisis RLC itu diberikan dalam bentuk sudut ya, atau dalam bentuk frekuensi gitu. Itu di RLC nanti ya. Karena nanti di power faktor ini kita mencari daya aktif dan daya reaktif. Nah, daya aktif dan daya reaktif ini bentuknya adalah bilangan polar atau bilangan kompleks dalam bentuk polar. Contoh misalnya untuk yang perkalian ya. Misalnya Z1 ya, adalah 3 plus 4J, Z2 adalah 2 plus 5J. Nah, untuk mencari modulus ini mana? Akar dari 3 kuadrat ya, sama dengan atau akar 25 ya. Nah, sudutnya di kuadrat berapa nih? Kalau kita gambar, ini 3 kan, ini 4. Artinya dia di kuadrat pertama. 3 theta ya, itu adalah atas tangan dari B 4/3 ya, atau ini dari 1,75 ya. Hasil. Kemudian yang ini lurusnya 2 kuadrat plus kuadrat jadi 29 ya. 29 ini bilangan prima, ada ini berarti inilah ya lurusnya. Kemudian theta 2 nya, karena ini sama ya, ini kan posisinya di sini minimal 2 kan, posisinya di sini. Ini atas tangan dari 5/2. Ini sama dengan 2,5. berapa? Artan 2,5. 68,19 derajat. Sehingga ini kalau saya kalikan Z1 dikali Z2 ini menjadi R nya 5 ya, 5 akar 29 ya. Kemudian kosinus dari 53,01 sama dengan 68,19 derajat ya. Oke.
bisa kalian tulis kayak gini. Jadi 55 akar 29 sudut 653 tambah 19 ini ya, 19 itu 0,2 belakangnya. Dua. Depannya ini 11 112 ya. 121 ya. 1,2. Jadi ini sama aja dengan ini. Jadi sudut ini kan kosinus dan sinusnya kan sama. Ya. Jadi ini cara penulisan yang lebih singkat. Atau biasanya kalau buku-buku referensi luar negeri itu nulisnya kayak gini. Sudut 5 akar 29 ya. Sis 1,2 derajat. Ini namanya kosinus. Kosinus, sinus ya. Jadi cara singkat untuk menulis karena kan sama ya. Jadi cuma dijumlahkan aja ya. Dibanding saya kalau harus mengartikan ini kan lebih lambat gitu ya. Nah, yang menarik adalah kalau misalnya kita tadi ya, kalau ini kita lanjutkan ini di atas ini sampai berapapun, misalnya sampai Zn, maka yang ini ya, ini kan jadi seperti ini. R1 kali R2 kali R3 Rn R4 ya, sampai ke Rn N. Kemudian yang dalam ini cos theta theta 1 theta 2 tambah theta 2 ya, tambah ke N ya, theta ke n atau ya terus ini aja. Ya. Satu, dua, ya. Ini kalau saya lanjutkan lagi ya, jumlah sampai ke N ya. Sehingga ini bisa saya simpulkan ya, bentuk ini itu bisa saya ubah ke dalam bentuk ini. Jadi kalau sebuah bilangan kompleks ya, itu misalnya Z1 ya, saya pangkatkan 2, artinya kan ini sama dengan seperti Z1 saya kalikan lagi dengan Z1 ya. Berarti kan ini sama aja R1 kali R1 ya. Kosinus sinusnya itu theta 1 plus theta 1 atau sama dengan R1 kuadrat ya, tambah kosinus sinus 2 theta 1 ya. Kemudian kalau misalnya saya lanjutkan pangkat 3 ya, kan Z1 kali Z1 kali Z1 berarti ini jadi R1 pangkat 3 karena nambah 1 kan ya, ya. Ini kan sudah ketemu tadi cis kosinus sinus ya, sis 3 theta 1 ya. Ini sudah ketemu tadi kalau theta 1 tambah 1 lagi ya. Kalau ini saya lanjutkan ya, sampai ke Z ya. Z1 pangkat n Ya. Terus misalnya tidak bisa habis gitu ya, maka R1 ini akan saya petakan jadi n N kan, karena ini makanya 3 ya kan. Nah ini kosinus sinusnya n N kali theta theta n 1 atau theta N ya, dari theta. So ini kita 1 ya, 1 sehingga bisa kita simpulkan ya, kalau sebuah bilangan kompleks itu dipangkatkan sebanyak n, maka
maka modulusnya juga dipangkatkan sebanyak n. Kosinus sinusnya itu dikali sebanyak pangkatnya. Nah ini itu disebut dengan teorema de Moivre. Itu untuk pangkat ya. Ini ya, kalau terus dilanjutkan ya, jadi dia akan menjadi bentuk deret ya. Sehingga ya, kalau dia dalam bentuk pangkat ya, kita tadi ya, berapapun pangkatnya ya, pangkat n artinya ya tinggal saya kalikan aja modulusnya dengan saya pangkatkan modulusnya dengan n, kemudian θ-nya saya kalikan dengan besar pangkatnya. Jadi apa namanya? Tadi dibandingkan kalau ini saya makan 4 misalnya, ya jauh lebih sulit kan mengerjakannya dalam bentuk rektangular dibanding dengan bentuk polar. Jadi mending saya ubah dalam bentuk polar, kemudian saya gunakan teorema ini. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Belum. Nah, sama halnya kalau dia dalam bentuk pembagian. Dalam bentuk pembagian juga begitu. Jadi dalam bagian kemarin kan bahwa R1 dalam bentuk pola, jadi kan ya sama aja kan ada J-nya. Jadi kalau saya kalikan sama aja saya kalikan apa namanya? Saya mengeluarkan R2 nya. Artinya ini saya harus cari akar kompleks sekawannya atau kompleks konjugatnya. Dimana yang ini kan plus ya. Artinya kompleks konjugatnya adalah negatif J sin theta ya. Ya. Ini kalikan yang bawah yang atas ya. Sehingga jadi dikumpulkan yang real dengan imajiner ya. Yang bawah kan ya, X kuadrat tambah negatif Y kuadrat ya kan, ini karena positif negatif ya. Nah ini S1 artinya dikeluarkan dulu. Nah karena J kuadrat adalah negatif 1, jadi ini positif ya. Jadi, nah ini dan yang atas ya, itu juga salah satu dari identitas trigonometri. Jadi kosinus kuadrat X tambah Sin kuadrat ya. Ini sama dengan cos. 1 Ya. Jadi 1 putaran penuh. Yang atas yaitu kosinus X1 kurang X2 yang ini. Kalau kalian dulu pernah diajarin cos-cosin dulu ya, rumus apa namanya trigonometri cos-cosin sin cos-cos itu. Nah ini apa namanya bentuknya sama seperti ini, hanya saja ini kan θ 2 dan θ 1 ya, bukan X1 dan X2. Ini yang kosinus θ 1 kurang θ 2. Yang ini juga sama, identitas trigonometri, jadi sinus θ 1 kurang θ 2. Sehingga simpulannya kalau misalnya kita Z1 itu dibagi dengan Z2 atau operasi pembagian dari bilangan kompleks, itu kita tinggal bagikan modulus pertamanya dengan modulus kedua, kemudian sudut apa namanya kosinus-sinusnya itu tinggal dikurangi. Jadi artinya sudutnya ini balik lagi ke sini ya. Jadi sudutnya posisinya di sini kita putar berserah ke arah jarum jam. Ini untuk pembagian. Jadi untuk pembagian juga sama caranya. Contohnya misalnya ini tadi, ya. Kalau ini saya mau bagikan ya. Z1 bagi Z2. Ini
kan modusnya adalah 5 dibagi akar 29 ya. Kosinus sinusnya itu 53,01 ya. 3,01 kurangi dengan 68,19 derajat ya. Ini kita rasionalkan, kita normalisasi. Jadi 5/29 akar 29 karena ini bentuk akar pangkat ya. Yang ini berapa ya? 8/19. Belakang ini jadi 11 ya. 3 kemudian 8 0 ya. 0 kemudian 0,5 cek kemudian 15,03 derajat negatif ya? Negatif 15,03 derajat. Jadi tinggal dikurangi aja. Kalau tadi dikali itu dia ditambah, maka ini jadi kurang ya? Kebalikannya. Nah berlaku juga kalau misalnya bentuk pangkat pecahan ya, ada 1/2 ya. Atau ini bentuknya kan seperti ini kan Z ya. Ini kan Z pangkat 1/2 atau 1/3 atau akar kubik jadi Z ya. Atau Z pangkat 1/4 ya. Jadi 4 akar pangkat dari Z. Artinya ini berlaku juga hukum atau teorema Andreetti sehingga bentuknya ya. Nah, jadi kalau misalnya yang pangkatnya negatif tadi itu ini perpangkatannya negatif, artinya kan 1/Z ya. Jadi kalau misalnya Z pangkat negatif 2 berarti ini 1/Z pangkat 2 ya. Ya terlaku juga teorema Andreetti ya. Ini untuk pangkat negatif. Kalau ini Z pangkat 1/n ya, atau negatif n ya, maka hasilnya adalah 1/, bilangan ininya gitu ya, modulusnya pangkat n ya, kosinus sinus negatif n theta ya. Karena dia dikurang ya. Karena kan ini dikurang jadi minus terus ya kan, jadi theta 1 ya, Z dan 1/Z 1 pangkat 2. Artinya kan ini sama kayak 1/Z1 kali dengan Z1 ya. Yang ini tadi di sini kan ya, ini kan sama aja 1/, negatif n dan pangkat n kosinus sinus n theta ya. Karena ini di bawah ya. Ini juga di bawah kosinus sinusnya ya. Ini kan nanti dirasionalisasikan ya. Sama kayak ini, sehingga ini jadi satu, ini saya pisah jadi kayak gini, 1/, kosinus sinus n theta ya. Nah ini dari R pangkat negatif n. Nah ini karena dia 1/, ya, maka ini jadi negatif juga. Ini 1/, kosinus sinus negatif n theta.
Jadi karena dia pembagian, ya, tetanya kan dikurang terus, ya kan? Dikurangi apa namanya sebanyak n, gitu ya. Jadi kalau pangkat 2 ini teta negatif 2 teta berarti. Kalau misalnya tadi 1% 1 ya, pangkat 3, berarti ini R negatif pangkat 3. Kemudian kosinus sinusnya itu adalah negatif 3 teta. Jadi berlaku juga untuk perpangkatan negatif. Ada pertanyaan dari sini? Mari sih. Siapa HP-nya bagus? Mari sini. Oke, kalian coba dulu ini, nanti kita bahas sama-sama. Sambil saya presentasi. Maju pun di depan. Dia berulang setiap berapa? Ini kan pi ya. Ini apa namanya? 2 pi ya. Ini 3 pi. 3 pi ya. Dan seterusnya ya. Sorry, ini pi. Ya, 180. Ini jarak ya 360 2 pi ya. Kemudian turun lagi 2 pi ya, dan seterusnya ya. Artinya setiap satu sudut itu dia akan di posisi sama ketika dia dijumlahkan dengan 2 pi ya, atau 360 derajat berikutnya. Sehingga ini theta ini artinya kan di setiap sudut yang plus 2 pi dia akan sama arahnya ya, semua sudutnya. Sehingga ini jadi bentuk seperti ini, plus 2 pi, karena theta dengan theta plus 2 pi ya, itu sama hasilnya ya kan. K ya. K ini berapa kali dia berulang gitu ya, periode. Jadi kalau periode kedua berarti ini 2, kalau periode ketiga berarti ini 3. Jadi perulangan ketiga. Tapi nilai sudutnya itu kan sama ya. 0 ya. Kalau kita putar 360 balik lagi ke biasanya kan. Putar lagi 360 yang kedua kali balik lagi ke 0 lagi. Sehingga dalam sinusoidal ini kan berulang sudutnya sebanyak tahap. Nah, sehingga yang ini tadi gitu ya, ini menjadi theta plus 2 pi per n. Sehingga untuk mencari akar bilangan kompleks gitu ya, dan W tadi ya, itu adalah R pangkat n kosinus sinus ya, dari theta plus 2 pi dikali K per n, dimana K ini adalah 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, tergantung pada jumlah pangkatnya. Contoh misal dalam bahasa contoh saja dari sini kita mau mencari ya, akar pangkat dari 10 kubik root atau akar pangkat 3 dari 10 tahun ini ya. Nah, ini berapa? Berarti kan ini ada 3 nilai ya kan? 10 ini kan hasil dari perkalian 3 nilai, jadinya 10 gitu kan. Nah, bilangan kompleks itu kan dia punya bagian real, punya bagian imajiner, atau sebuah bilangan itu pasti dia merupakan bagian dari bilangan kompleks ya. Sehingga ini kita mencari berapa ini kalau diakarkan 3 jadi kan sama dengan 10 atau dalam bentuk rektangular ini adalah 10 plus 0 Y, dimana ini R nya adalah 10 ya. Theta nya adalah 0 derajat ya. Nah, karena ini akar pangkat, maka sudutnya cuma berulang 3 kali
dari 0, 1, 2. Periode ke 0, periode ke 1, periode ke 3. Ya. Sehingga ini K sama dengan 0. Ini untuk akar pangkat yang pertamanya. Dan hasilnya jadi W0, kemudian R pangkat N, kosinus sinus delta plus 2pi dikali 0, karena ini yang akar pertamanya dibagi ke N. Nah, karena N nya adalah pangkat 3, ini jadi pangkat 3, yang ini jadi pangkat 3. R nya tadi 10 ya. Tadi R nya 10, sudut theta nya adalah 0 derajat. Sehingga ini jadi 1000. Ini kembali ya. Maka 1 per N. Ini jadinya ini jadi akar pangkat 3 dari 10 dikali dengan kosinus ya. 0 tambah pi tambah 2pi kali 0. Berarti kan ini 0 ya. Kosinus 0 tambah j sinus dari 0. 0 derajat. Nah, karena sinus 0 ini 0, kosinus 0 ini 1 ya. Berarti akar pangkat pertamanya adalah akar pangkat 3 dari 10. Nah, ini yang bagian D-nya. Bagian yang bilangan kompleksnya masih ada, kan masih ada 2 lagi. Maka ini diteruskan ke sampai 1 ya. Ini jadi W1 akar pangkat 3 dari 10 ya. Kosinus sinus 0 derajat tambah dengan 2pi dikali dengan 1 per 3. Atau ini akar pangkat 3 dari 10 kosinus. Nah, ini kan 2pi per 3 per 3 pi ya. Per 3 pi Tambah dengan J sinus 2 per 3 pi. 2 per 3 pi ini kan 180 kali 2, 380 bagi 3. 120 derajat. 3 10. Ini Cis. negatif 1 per 2. Ini negatif 1 per 2 akar 3. 1 per 2 akar 3. Kemudian ini ada J-nya. Ini jadi negatif 1 per 2 akar pangkat 3 dari 10. Ini negatif 1 per 2 akar 3 akar pangkat 3 dari 10. Ini akar ke 2 yang ketiganya sama. Jadi K sama dengan 2. W2 nya itu adalah akar pangkat 3 dari 10 kosinus sinus 0 derajat tambah 2pi kali 2 bagi 3. Ini jadi 4 per Pi. 3 ya. 4 per 3 pi. 10 kosinus 4 per 3 pi. 4 per 3 pi itu kan 120 tapi diputar ulang ya kan? Atau negatif 120 ya. Sehingga ini jadi positif 1/2 positif 1/2 dikurangi dengan 1/2 akar 3J. Ini akar ke 3. Jadi yang pertama akarnya bilangan real ya kan? Ini bilangan kompleks. Ketiganya bilangan kompleks.
kompleks. Nah kalau ini misalnya akar pangkat 4, berarti ini saya teruskan sampai ke K3 ya. Jadi mulainya dari 0. Jadi sinusoida ini kan periode 0-nya ya. Periode ke-1, periode ke-2 dan seterusnya. Bingung? Jadi tadi kan sama seperti bilangan real, bilangan kompleks itu kan kalau dipangkatkan ya dia punya akar. Nah, kalau kita bilangan real kan gampang jadinya. Nah, kalau bilangan kompleks kita harus cari dengan cara itu tadi. Nah, saya lanjutkan dulu yang ini. Terakhir di kompleks eksponensial. Jadi tadi kan ada bentuk rektangular ya. Bilangan tadi. Bentuk rektangular. Bentuk pola. Nah, terakhir ini adalah bentuk eksponensial. Jadi bentuk eksponensial ini bentuk yang dia apa namanya adalah permangkatan eksponen ya, atau Euler kalau nomor. Ya. Jadi kalau misalnya kita nyari sebuah pangkat dalam bilangan itu untuk mendekati nilai tertentu itu kita pakai pendekatan deret pangkat atau power series namanya. Jadi kalau pangkat x itu dia punya deret 1 plus x pangkat 2 per 2 faktorial, x pangkat 3 per 3 faktorial, dan seterusnya. Nah ini kalau saya ganti dengan 1, nilai E itu kan nilai aslinya itu kan tidak terikat sama seperti Pi ya. Pi itu kan 3,14 7 sekian gitu ya. E ini 2,7 apa namanya 71 73 17 dan seterusnya gitu. Nggak habis-habis desimalnya gitu ya. Nah ini untuk mendekati nilai E ini itu dulu caranya dengan menggunakan deret pangkat atau deret power series namanya. Jadi kalau ini saya ganti jadi 1, ya, ini kan jadi 1 per 2 faktorial, ini 1 per 2 kan, 1 per 3 faktorial, 1 per 9, 1 per 4 faktorial, 1 per 5 faktorial, 2 tambah 0,5 tambah 0,1666 0,0,0466 ya, 0,0833 dijumlahkan jadinya bilangan Euler yang mendekati ya. Nah kalau saya teruskan sampai derajat ke 10 misalnya 20, ini makin akurat nilainya, jadi makin banyak lagi pangkat di belakang apa namanya desimal di belakangnya ya. Jadi ini pendekatan mengenai menggunakan deret ya. Ini kita simpan dulu ya. Kemudian kalau sinus ya, itu tanpa kalian pakai kalkulator sebenarnya bisa kalian gunakan power series juga. Jadi misalnya kalian series sinus 30 misalnya, itu kita bisa gunakan deret pangkat seperti ini ya, atau power series. Nah bedanya adalah power series dari cosinus dan sinus ya. Itu kalau sinus karena dia adalah apa namanya fungsi ganjil ya. Jadi sinus itu kan dia fungsi ganjil kalau di kalkulus ya. Makanya dia pangkatnya ganjil. Ya, ini pangkat 3 faktorial, pangkat 5 faktorial, 7 faktorial dan seterusnya. Ya. Kemudian, nah kalau kalian perhatikan ini plus minus plus dan seterusnya. Itu karena di sinusoidal itu kan ada fase plus, fase minus, plus lagi, minus lagi, ya kan? Makanya di situ tandanya ganti-ganti. Ya. Nah, yang kosinus karena dia fungsi genap, ya, makanya pangkatnya bilangan genap. Ya. X pangkat 2, X pangkat 4, 6 dan seterusnya. Ya. Oke, ini 3 tuh ya pangkat bilangan Euler, ya, sinus dan kosinus. Apa hubungan ketiga itu? Misalkan X ini kita ganti jadi J theta, ya. Ini kan kita mau ubah bilangan polar ini, ya, atau bentuk polar ini ke bentuk eksponensial atau bentuk
eksponen pangkat ini, gitu ya. Artinya apa hubungan dari tiga ini, ya, sinus, kosinus dengan eksponen. Kalau tadi yang power series eksponen tadi atau Euler tadi kita ganti dengan J theta, maka ini tadi ya 1 plus X gitu ya. J theta ini X kuadrat tadi kan, jadi J theta kuadrat ya. Ini J theta pangkat 3, 4 dan seterusnya ya. Jadi X nya kita ganti aja dengan J theta. Nah kalau ini diteruskan atau dibuka kurungnya, ya perpangkatannya dibuka, maka bentuknya akan jadi seperti ini. Nah itu kenapa theta hilang? Karena tadi kan J theta kuadrat ya. Ini kan J kuadrat kali theta kuadrat. J kuadratnya adalah negatif 1 ya. Makanya itu negatif ya. Nah, jadi setiap yang pangkatnya genap, maka bilangan imajiner itu hilang ya. Atau tanda bilangan imajiner hilang. Tapi kalau yang pangkatnya ganjil Tetap. ya ada jadi bilangan imajiner ya. Ini kan pangkat 3, pangkat 5 kan. Nah, tanda ini akan berulang terus. Jadi ini negatif, positif ya. Positif 3 kali, nanti negatif lagi. Jadi berulang tandanya negatif, positif, negatif, positif ya. Sehingga nanti ini kalau kita teruskan ya, entah sampai kapan ya, kita kumpulkan yang bagian yang ada imajinernya ya, dengan bagian realnya dipisahkan ya, maka bentuknya akan jadi seperti ini ya. Nah bentuk ini tadi itu kan sama dengan yang sinus tadi ya. Tadi kan di sinus tadi ini ya, pangkatnya ganjil ya, minus plus ya. Yang ini tadi ya, kalau kita kumpulkan ini jadi 1 negatif theta kuadrat bagi dengan 2 faktorial tambah theta pangkat 4 bagi dengan faktorial dan seterusnya. Berarti ini sama seperti kosinus dari theta ya. Yang belakang ini ganjil ya. Berarti ini bentuk dari power series dari sinus tadi ya. Ini ya, sinusnya kan pangkat ganjil ya. Sehingga eksponen J theta itu bisa kita katakan sama dengan kosinus theta tambah J sin theta. Nah ini kan bentuk polar di belakangnya ya kan. Sehingga untuk mengubah J tadi ya ke dalam bentuk eksponensial dari bilangan kompleks ya. Jadi kan Z sama dengan R kosinus theta tambah J sinus dari theta. Ini tadi sama dengan eksponen J theta ini ya. Ini kan. Sehingga bentuk eksponensial dari bilangan kompleks itu adalah R eksponen J theta. Ini bentuk bilangan kompleks. Jadi modulusnya kalikan dengan eksponen J argumen Z -nya. Ini bentuk eksponensial dari bilangan kompleks ya. Bentuk kompleks eksponensial. Lagi-lagi ini ya untuk kemudahan operasi perkalian dan pembagian ya. Misalnya yang tadi ya, contoh yang ini ya, Z1 ini kan berapa tadi? 12,9 ya. R-nya berapa tadi? 1 per 2,04 ya. 2,04 ya. Kosinus 12,9 derajat ya. Z2-nya 5 kosinus 90 derajat ya. Nah, ini kalau kita operasikan
dalam bentuk eksponensial jadinya 2,04 eksponen J 12,9 ya. Ini jadi 5 eksponen J 9 derajat. Nah, kalau kita kalikan 1 kali Z2 ini kan berarti 2,04 ya. Eksponen J1 12,9 ya. Dikalikan dengan 5 eksponen J 90 derajat ya. Ini kan kalau saya buka, ini kan bisa saya pindah ke sini ya, menjadi 10,0 10,2 ya. 10,2. Nah ini eksponen J 12,9 dengan eksponen J 90 ya. Ini kan sifatnya kalau misalnya X pangkat 2 dikali dengan X pangkat 3, makanya jadi X pangkat 2 plus 3. 3 ya. Berarti ini sama aja. Ini jadi 10,2 eksponen J 12,9 tambah dengan 10 derajat ya. Atau tadi berapa tadi? Ini ya. Atau ini 10,2 eksponen 112 ya. 102,9 derajat J. Ini bentuk eksponensialnya. Pembagian juga sama, gitu kan? Jadi kalau Z1 dibagi Z2, maka R1 bagi R2 eksponen dari J theta 1 kurang theta 2 sama ya. Nah, ini bentuk seperti ini itu banyak dipakai di animasi. Saya coba kasih contoh yang terakhir. Jam 10 kan sudah selesai. Iya, Pak. Misalnya ini ya. Di rangkaian listrik kalian sudah masuk belum? Ini operasi pasar. Operasi pasar Pasar. belum. Belum. Ya. Ya. Jadi misalnya sebuah rangkaian listrik ya, ini punya tekanan AC, RLC ya, ini resistor. Ini induktor, Induktor, kapasitor. induktor ya. Ini 5 ohm misalnya. Ini 100 mikrofarad. Ya. Kemudian ini 10 milihenry. Nah, tegangannya adalah biasanya nulisnya 120 volt 60 hertz misalnya. Jadi kan dia karena ini gelombang sinusoidal, dia punya frekuensi. Jadi frekuensi pasarnya 60 Hz. Kalau di kita itu 60 ini di luar negeri. Kalau 120 volt 60 Hz di luar negeri. Kalau kita di 220 volt 50 Hz. Ini standar tekanan kita. Jadi kalau kalian ukur colokan itu, pasti kalian dapat 220. Nah, pasanya frekuensi pasarnya kalau kalian ukur jadi dapat 50 Hz. Jadi semua house appliance atau semua perangkat rumah itu harus bekerja di frekuensi segini. Jadi kalau kalian punya barang dari luar negeri misalnya, yang dia punya misalnya ini sama 20 ya, tapi dia 60 Hz. Itu kalau kalian colok ke sini itu tidak akan masuk. Yang ada malah rusak di barangnya. Gitu ya. Makanya nanti ada adaptor nanti. Kalau misalnya barang luar negeri atau perangkat elektronik luar negeri yang dia bekerja di frekuensi dan tegangan 220 120 ya. Itu dia butuh adapter ke 220
50 Hz. Nah, yang pakai standar ini itu Amerika, ya. Kemudian negara-negara Amerika Utara, ya, Kanada termasuk 120 60 Hz, sama Eropa yang pakai ini. Ini 220 ini kita termasuk negara-negara Asia, 250 Hz ini, sama negara-negara Eropa bagian timur. Jadi Rusia itu dia pakai 220 50 Hz. Jadi tekanannya lebih tinggi, gitu ya. Tapi frekuensinya lebih rendah. Nah ini kalau ini jalan, ini kan apakah hurufnya di sini? Artinya kan ini ada arus di sini kan, maka ada daya atau power. Nah kita coba cari dulu arus ini yang menurut hukum Kirchhoff, ya kan? I itu apa? V per R. Kali? V per R. Hah? Bagi R. R ini dalam ini ya, karena ini resistansi ini kan tidak hanya resistansi dari resistor, tapi juga resistansi dari Kapasitor dan induktor. Nah, resistansi yang dihasilkan dari komponen pasif ini, ya, induktor dan kapasitor ini, itu disebut dengan reaktansi. Reaktansi. Ya. Jadi resistansi ditambah dengan X reaktansi itu sama dengan Impedansi. Ya. Jadi R plus X. Nah, ini X ini adalah reaktansi yang di Kapasitor dan dari induktor. kapasitor dan Induktor. ya. Dan ini bentuknya bilang kompleks, gitu ya. Nah, jadi ini V per R. Z, ya. Z. Atau tegangannya dibagi dengan impedansinya. Nah, misalnya tadi ya, R-nya ini kan adalah 5 ohm ya, atau 5 plus J 0. XL-nya ya, reaktansi 10. induktornya itu J omega L. Omega-nya apa? Omega ini Dua frekuensi tadi. dari frekuensi J 2 PF. 2 PF dikali L. L. Frekuensinya berapa? 60 Hz ya. J 2 kali 60 ya. Sorry, 2 Pi 60. 2 Pi dikali 60 dikali dengan, nah ini kita ubah dulu 10 min 100 mili Henry ini kan sama dengan 10 Henry ya, pangkat min 2. 0,01 Henry, jadi diubah ke Henry dulu ya. Ini 2 Pi kali 60 ini J nya 377. Ini kita pakai 3,14 ya. Jadi ini kali dengan 0,01 berarti J 3,77 ohm. Jadi bentuknya bilangan imajiner ya. Nah, reaktansi kapasitornya itu adalah 1 per J omega C. Kebalikannya yang bawah ini jadi 1 per J ya. Omega nya tadi 377 ya. Ya. 377. Nah, kapasitansinya adalah 100 Farad. Mikro itu 10 pangkat negatif 6. 6. Ya. Jadi ini dikali dengan 0,0001 ya. Kemudian ini jadi, nah karena ini bilangan kompleks, artinya kan butuh rasionalisasi atau normalisasi ya. Jadi ini jadi negatif atau ini J ya. J 1 per J 3,7 ya. 0,377 ya. Atau kalau kita normalisasi kalikan dengan akar sekawannya 377. J negatif 0,377. Ini negatif J 0,377. Ini akan jadi negatif J 26,53 ohm.
Nah, karena impedansi ini tadi adalah R ditambah dengan reaktansinya. X. Ya. Reaktansinya kan bisa dapat nih, ya. Ini kan. Maka impedansinya adalah 5 ditambah dengan J 3,77, ya. Ditambah dikurangi dengan J 2,6 26,53. 53, ya. Atau ini sama dengan 5 negatif J 22,76 ohm. Nah, tegangannya berapa tegangannya? I kali Z. V-nya kan 120 120 volt, ya. volt. Nah, kan di sini nggak ada keterangan. Jadi kan tegangan sinusoida itu bisa leading, bisa lagging, bisa netral gitu ya. Jadi kalau dia lead itu tetanya kurang dari 0. Lebih ya, lebih dari 0. Ya, lebih dari 0 derajat ya. Lebih dari 0 derajat. Kalau lagging itu tetanya kurang dari 0 derajat ya. Kalau dia netral tetanya Sama dengan 0 derajat. Jadi nggak ada sudut pasar gitu. Jadi kalau leading itu ini bisa bikin masuk ke kita. Kalau leading itu mulai dari sini nih. Nah, ini duluan. Ini leading. Jadi sinusoidanya mulai dari situ. Ini lead. Kalau lagging mulainya dari bawah. Jadi lebih cepat 90 derajat, lebih lambat 90 derajat. derajat. Ini negatif ya. Lagging. Nah, kalau yang normalnya seperti ini, yang dia mulai dari 0. 0, ya. Ini normal. Nah, leading ini disebabkan induktor, pengaruh dari induktansi, ya. Bebannya terlalu induktif. Jadi beban induktif itu seperti apa contohnya? Contoh kayak mesin listrik, dipasangin mesin dengan motor inovasa, ya. Motor listrik itu beban induktif. Nah, beban induktif itu dia akan ngasih arus atau tegangan ya sifatnya leading. Lagging ini disebabkan oleh kapasitor atau beban kapasitif. Contoh beban kapasitif apa? Contoh beban kapasitif itu misalnya kalau di industri itu dia kapasitor bank. Jadi di industri itu dia untuk memperbaiki, karena kan beban kapasitif ini dia menyebabkan daya reaktifnya lebih besar. Daya aktif itu kan yang kita pakai ini. Jadi kalau nyalakan lampu ini pakai daya aktif, ya, daya yang kita pakai. Kalau daya reaktif itu daya terbuang yang semu, istilahnya itu. Jadi contoh kalau kalian minum soda, nah, ada soda itu kan ada busanya kan. Nah, busanya itu daya reaktif. Gitu. Jadi dia terbuang, gitu. Nggak terpakai. Gitu. Nah, ini biasanya untuk memperbaiki tadi, ya, yang ini tadi dia pakai kapasitor bank. Nah, itu beban kapasitif. Ya. Nah, ini yang menyebabkan tegangannya jauh lebih lambat. Gitu. Oke, balik lagi ke situ tadi ya. Nah, karena ini nggak ada sudut pasang, berarti ini V-nya adalah 120 sudut 0 derajat. Ya. Nah, permasalahannya gini. Ini kalau kita ubah, gitu ya. Ini jadi R-nya itu 23,3 ohm, ya. Sudut tetanya atau sudut paksanya itu negatif 77,6 derajat. Diubah ke dalam bentuk polar atau bentuk eksponensial terserah, ya. Nah, sehingga tadi ya balik lagi ke sini tadi ya, harusnya berapa? V per Z. Z, ya. V-nya tadi adalah 20 kosinus 0 derajat, ya kan? Ininya tadi 23,3 kosinus Min negatif 7,6.
derajat ya. Hasilnya harusnya itu adalah 120 berarti 23,3. Ini jadi 0,515. Nah ini jadi sudut negatif 77,6 derajat. Nah artinya apa? Artinya arusnya ini punya sifat negatif harusnya, ya kan? Berarti kita terlalu banyak beban kapasitif. Jadi beban ini, jadi beban kapasitif jauh lebih banyak. Gitu. Jadi di rangkaian ini, artinya sudut fasa dari arusnya itu ketinggalan dari tegangannya sebanyak negatif 77,6 derajat. Nah ini yang disebut faktor. Jadi faktor itu tuh sudut perbandingan antara tegangan dan arusnya. Tujuannya itu apa? Tujuannya nanti ke power faktor nanti. Jadi kan kalau kita menganalisa sistem listrikan, ya, itu kesimpulannya ada 3 nanti, leading, lagging atau normal. Ya. Nah kalau kita bicara normal, ini nggak kayak gini gitu kan, nggak butuh. Tapi kalau kita bicara tentang industri, ini butuh mereka. Jadi daya aktif dengan daya reaktif itu mereka sama-sama bayar. Jadi power itu adalah active power, kan? Ini agak sedikit masuk ke RL ya. Reaktif power. Jadi daya aktif dengan daya reaktif itu industri itu sama-sama bayar. Kalau kita itu cuma bayar daya aktif, makanya jauh lebih murah. Ya. Nah kalau dia kayak gini, ini rugi mereka karena negatif. Daya reaktif itu jauh lebih besar berarti. Jadi jauh lebih besar daya ini tapi daya reaktif jauh lebih besar daripada daya aktifnya. Artinya dia banyak daya yang dipakai daripada yang dipakai. Ya. Makanya dia perlu analisis faktor tadi. Ya. Analisis faktor tadi kan dia menggunakan bilangan kompleks. Ya. Ini salah satu aja ya, untuk penggunaan. Mungkin nanti di RL bakal masuk sini nanti ya, di RL 2 semesternya. Ya. Ya, Bu. Nanti ada power factor analisis. Nah, power factor analisis itu nanti hubungannya mesti dengan sudut fasornya dia negatif atau positif. Ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Ya. Terima kasih atas